Bantuan dikit. Oh, mantap. 12. Yoi. Benar-benar. Mantap. Berarti 15 kuadrat Sama dengan 9 kuadrat. 9 kuadrat. Ditambah sisi itu kuadrat. Misalnya sisinya X deh, X kuadrat. Oke. Berarti cara cari si X-nya gimana? Ya, tinggal Macam Jerome lagi. 15 kuadrat, 15 kali 15 25. Lah, enggak. Hah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Arliana, Nihmatun Halifah, dan Riza Nurhaliza, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif, yang saya sebagai moderator akan memandu presentasi hingga selesai. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang sertifikasi sistematik, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut pengguna angka-angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, dan penampilan hasilnya. Demikian pula pada kesimpulan penelitian sebaiknya disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, untuk mengaji suatu fakta, atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antara variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal. Metode yang sering digunakan adalah eksperimental, deskripsi, survei, dan korelasi. Penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belakangan ini. Metode ini disebut juga post-positivistik karena didasarkan pada filosofis post-positivisme, serta metode artistik karena proses penelitiannya lebih artistik atau kurang berpola, dan bersifat disebut metode interpretatif karena data penelitian lebih banyak berkaitan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alam atau natural setting. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih baik digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Baiklah, selanjutnya akan oleh Nihmah. Oke, materi selanjutnya yaitu ciri penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, latar alami atau natural setting, yaitu konteks alami secara menyeluruh atau holistik dan tidak dapat diisolasi atau dieliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Yang kedua, instrumen manusia atau human instrument, yang berarti merupakan instrumen kunci atau key instrument untuk menangkap makna, interaksi nilai, nilai lokal yang berbeda, yang mana hal ini tidak mungkin ditangkap oleh kuesioner. Kemudian memanfaatkan pengetahuan tak terkatakan karena realitas diasumsikan mempunyai nuansa ganda yang sulit dipahami tanpa mengekspresikan dengan yang tak terkatakan. Kemudian data kualitatif untuk mengungkapkan realitas ganda, mengungkapkan hubungan alami antara peneliti dan informan. Selanjutnya, ciri penelitian kuantitatif. Ciri khas penelitian kuantitatif adalah adanya sumber teori yang kuat, hipotesis, definisi operasional, sampling, proses pengumpulan data dengan angket, adanya pembuatan instrumen, pengujian, perhitungan, pengujian hipotesis, dan penelitian tersebut penuh dengan angka-angka statistik. Selanjutnya, perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi yang pertama, sifat realitas dalam memandang realitas, gejala, atau objek yang diteliti. Terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Seperti
telah dikemukakan dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga peneliti yang diteliti harus dijaga jaraknya, sehingga bersifat independen. Sedangkan penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data, participant observation, dan in-depth interview. Kemudian hubungan antar variabel peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Contohnya, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya, semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Iklan sebagai variabel independen atau sebab, dan nilai penjualan sebagai variabel dependen atau akibat. Kemudian kemungkinan generalisasi pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan sebagai populasi yang luas dengan variabel yang terbatas, dan menggunakan data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Yang terakhir, peranan nilai peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data, terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam penelitian kuantitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data, sehingga data yang diperoleh objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Bicklin 1982 yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan penelitian adalah instrumen kunci. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif lebih bersifat ekskritif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data kualitatif adalah participant observation, in-depth interview, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif melakukan analisis data secara deduktif. Yang ketiga yaitu data yang diperoleh hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif adalah angket, observasi, dan wawancara terinstruksi. Yang terakhir yaitu tujuan penelitian ini untuk menguji teori, menunjukkan hubungan antara variabel, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Selanjutnya yaitu proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Peneliti harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris, dan peneliti juga harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Selanjutnya yaitu proses penelitian kualitatif. Pada tahap pertama disebut tahap orientasi atau deskripsi. Dengan grantor question, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu persamaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap awal, kedua peneliti dengan desain yang berbeda ini meneliti satu
tema yang masih bersifat umum. Yang kedua yaitu terkait dengan tema yang akan diteliti. Tahap berikutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud untuk studi pendahuluan. Yang ketiga yaitu masing-masing desain telah memiliki asumsi yang mendasari pelaksanaan penelitian tersebut. Yang keempat yaitu dalam proses pelacakan informasi awal, terkadang digunakan metode yang sama seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, meski kadar pada masing-masing penelitian tersebut berbeda. Yang kelima yaitu kebenaran data yang telah diperoleh diperiksa dengan caranya masing-masing. Yang terakhir yaitu data yang telah diperoleh diolah dan dibuatlah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Aku Erli, Oh iya, izin bertanya. Nama saya Gini Sugitomi Kadapi. Apakah penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan secara bersamaan? Terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Aku, Li. Ya. Apa kesalahan yang biasanya banyak dilakukan orang-orang saat melakukan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Oke, selanjutnya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akan menyimpan 2 pertanyaan ini dulu. Berikan waktu kami untuk mencari jawaban.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Apakah penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan secara bersamaan? Penelitian kuantitatif dan kualitatif, kedua metode kualitatif maupun kualitatif tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Pemilihan metode terkait dengan kebutuhan penelitian, yakni karakteristik data dan ada di lapangan. Gimana, Bita? Baik, Erli, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya sekarang sudah mengerti. Baik, Bita, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Apa kesalahan yang biasanya banyak dilakukan orang-orang saat melakukan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Nah, kesalahan dalam penelitian dapat terjadi sengaja atau tidak. Ada banyak sebab kesalahan itu bisa muncul. Kesalahan dalam penelitian bisa terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap laporan. Yang paling umum adalah kesalahan perumusan masalah, mengkaji referensi, membuat hipotesis, mengembangkan instrumen penelitian, mengumpulkan data, memilih metode statistik, memilih desain dan metode penelitian, dan kesalahan membuat laporan. Nah, contohnya kalau untuk kesalahan dalam membuat rumusan masalah itu, biasanya nih, peneliti nggak membuat alur penelitian terlebih dahulu dan tidak mengetahui apa yang dia teliti. Nah, kesalahan ini muncul karena peneliti memulai dengan memilih judul, bukan menemukan masalah. Jadi sering pula seorang peneliti kebablasan saat menemukan masalah dan tidak menyesuaikan dengan kadar penelitian dan kemampuannya. Peneliti masih memilih masalah yang terlalu luas atau kabur yang kurang berarti untuk diteliti. Akibatnya, hipotesis yang diajukan tidak dapat diuji karena terlalu luas. Seperti itu. Bagaimana, Resti? Baik, bisa dipahami. Terima kasih nih, Ma. Sama-sama. Jika ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Tidak ada, Erli. Tidak ada, Erli. Tidak ada, Erli. Baiklah, jika tidak ada, kami membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Erli mau nanya, Nevrita. Iya, Nevrita, apa? Kan itu di materinya pada teknik pengumpulan data kualitatif itu disebutkan bisa dengan cara in-depth interview. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak apa itu in-depth interview, terus contohnya yang seperti apa? Makasih. Sama-sama, Nevrita. Ada lagi? Aku mau nanya, Ya, apa sih fokus utama dari penelitian kuantitatif sendiri? oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, akan kami tutup untuk pertanyaan sesi kedua ini dan berikan kami waktu untuk mencari jawaban.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anti. Apa fokus utama penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif berfokus pada variabel, bahkan sebelum penelitian dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu variabel yang akan diteliti. Bagaimana Anti? Apakah sudah Thank paham? you, Rija. Insya Allah paham. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nevrita. Pada teknik pengumpulan data kualitatif disebutkan bisa dengan cara in-depth interview. Bisa jelaskan sedikit apa itu in-depth interview dan berikan sebuah contoh dari teknik tersebut. Nah, in-depth interview itu adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau face to face antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai. Nah, in-depth interview adalah alat pengumpul data yang diajukan dan dijawab secara lisan mengenai suatu persoalan. Ciri khusus dari in-depth interview ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden atau informal. Nah, dalam in-depth interview, melakukan penggalian secara mendalam terhadap suatu topik yang telah ditentukan berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, penggalian dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspektif responden dalam memandang sebuah permasalahan. Nah, in-depth interview digunakan dalam penelitian dengan pertimbangan alat ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pengetahuan, sikap, pandangan responden mengenai masalah. Nah, dalam metode ini, in-depth interview yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan in-depth interview itu, kita udah mempersiapkan pertanyaannya sesuai dengan topik penelitian kita. Misalnya, tentang bahasa Inggris nih. Pertanyaannya, apa sih yang kamu ketahui tentang bahasa Inggris? Kemudian, pertanyaan selanjutnya kayak bagaimana sih pengalaman kamu tuh saat belajar bahasa Inggris? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari hasil in-depth interview ini akan dianalisa secara kualitatif dan pengumpulan data ini hanya untuk responden yang dipilih atau purposif. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Nevrita? Makasih Nirma, penjelasannya sangat jelas. Makasih. Sama-sama. Ini loh yang aku Baiklah. maksud. Baiklah, jika ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Sepertinya tidak. sudah cukup, Erli. Oh, baiklah, jika tidak ada presentasi hari ini, saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.